Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ya, ini adalah esensi sejati dari harimau putih yang bermutasi. Kegilaannya bahkan mirip dengan 3 kekuatan tertinggi Hao Dong Wu Yu Hao. Namun pada akhirnya, bahkan Deluoli tidak bisa menghitung berapa kali dia terlempar ke tanah oleh Wu Yu Hao. Ketika dia jatuh, dia mencoba yang terbaik untuk merangkak, untuk bangun. Namun, rasa sakit yang dideritanya menghentikannya untuk melakukannya meskipun kekuatan jiwanya telah pulih. Saat ini, ada luka di seluruh tubuhnya dan seragamnya sudah robek dan compang-camping, namun dia masih tampak sangat gigih meskipun tubuhnya sangat terluka. Sorot matanya masih menyala dengan kuat. Hentikan pertempuran, berhenti berjuang. Air mata mengalir di pipi Suyun. Iblis, Wu Yu Hao seperti iblis di matanya. Sedangkan kegigihan dan tekad Deluolin menyebabkannya tergerak sekali lagi. Apakah kamu melakukan ini karena aku? Luoli, menyerah, berhentilah melawannya. Kamu lebih rendah darinya. Jangan. Setelah mendengar suara Suyun Deluoli saat ini, dia terlihat sangat menakutkan. Tubuhnya sudah berlumuran darah dan matanya sangat cerah. Tampaknya ada pupil tambahan berwarna merah darah di samping pupil hitamnya juga. Dia meraung dan bahkan menciptakan proyeksi harimau darah. Dia memutar kepalanya dan menatap Suyun dengan mata yang tampak aneh. Dia berkata kata demi kata, "Aku pasti bisa melindungimu. Aku akan melindungimu." Setelah selesai berbicara, dia menyerang Wu Yu Hao sekali lagi. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada pada kondisi puncaknya. Dia berubah menjadi angin puyuh berwarna merah darah dan menyapu menuju Wu Yu Hao. Wu Yu Hao sedikit mengangguk. Saat ini kekuatan bertarung Deluolin sudah melampaui apa yang mampu dicapai oleh leluhur jiwa 4 cincin. Potensinya akhirnya telah dibangunkan. Wu Yu Hao menggunakan metode yang sangat sederhana untuk merangsang jiwa bela dirinya, memanfaatkan perasaannya untuk Suyun, menggunakan cinta sebagai penyulut. Wu Yu Hao benar-benar merangsang kekuatan spiritual Deluolin ke tingkat ekstrim, memungkinkannya memasuki keadaan gila. Komponen spiritual dari jiwa bela dirinya sepenuhnya dirangsang dan kekuatan jiwanya naik 2 peringkat hanya dalam waktu singkat. Deluoli tidak merasakannya sendiri, tetapi dia akan segera menemukan perubahan signifikan pada tubuhnya setelah dia pulih. Melihat bahwa proyeksi harimau darah akan menyerangnya, Wu Yu Hao tersenyum dan dengan cepat menggeser langkahnya dalam sekejap. Dia sudah berada di belakang Deluoli. Meskipun Deluoli menyerang dengan ganas, jarak antara dirinya dan Wu Yu Hao terlalu besar. Wu Yu Hao memukul leher Deluoli dan Deluoli bergetar sedikit sebelum dia jatuh ke tanah. Pada titik ini, Suyun dengan cepat bergegas menuju Deluoli. Cara Deluoli memandangnya tadi sudah tertanam dalam benaknya. Dia tidak bisa melupakan tekad dan keberanian di mata merah darahnya. Bagiku dia... Pada saat ini, Suyun hanya merasa sangat sedih. Dia dengan cepat membantu Deluoli dan berteriak, "Loli, Loli bangun! Kau tidak bisa mati, bangun!" Saat dia menangis, air mata sudah mengalir turun tak terkendali. Dia memeluk Deluoli yang sudah berlumuran darah dengan erat. Wu Yu Hao tidak berdiri terlalu jauh. Dia tersenyum ketika melihat mereka. Dia tahu bahwa setidaknya saudaranya telah menemukan tempat di dalam hati sang putri. Adapun bagaimana mereka akan berkembang di masa depan, itu akan menjadi jauh lebih sederhana. "Loli, aku sudah melakukan cukup banyak untukmu. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri mulai sekarang." "Aku akan membunuhmu!" Suyun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Wu Yu Hao dengan marah. "Kau bukan orang biasa. Katakan padaku, kau siapa? Kau harusnya mata-mata dari Kekaisaran Ryu. Aku akan membuat seseorang membunuhmu." Wu Yu Hao memutar matanya dan berkata, "Yang mulia, mari kita bahkan tidak berbicara tentang apakah aku seorang Master Roh terlebih dahulu.
Hanya dari bagaimana kamu berteriak seperti itu. Siapa yang bisa kau bunuh kalau aku membunuhmu? Dan dia, Suyun tertegun. Ya, hanya mereka bertiga yang ada di sini. Mengapa tidak ada penjaga yang berpatroli di tempat ini meskipun mereka membuat keributan besar? Itu karena dia sendiri mengatakan kepada para penjaga untuk mengganggunya dalam kultivasinya saat ini. Dia adalah satu-satunya yang bisa melawan Wo Yuhao. Apa yang bisa dia lakukan? Wo Yuhao perlahan berjalan ke arahnya. Meski Suyun adalah seorang master roh, dia lebih seperti gadis kecil. Dia tidak memiliki pengalaman berkelahi dan tampak sangat ketakutan sekarang. Saat dia memeluk Dailoli dengan erat, dia kehilangan suaranya dan berkata, Kau, jangan mendekat. Wo Yuhao dengan tenang tersenyum dan berkata, dia belum mati. Begini saja, biarkan aku bunuh dia dulu. Maka kamu dapat bersumpah untuk tidak mengungkapkan identitasku. Aku akan mengampunimu kemudian. Bagaimana dengan itu? Mustahil. Suyun menggendong Dailoli saat dia tiba-tiba berdiri. Ada tatapan tajam di matanya dan dia memelototi Wo Yuhao. Aku dari Kekaisaran Starlo. Aku hanya bisa menjadi putri yang mati dalam perkelahian, tetapi bukan putri yang hidup dengan memalukan. Jika kau ingin membunuhnya, lebih baik kau bunuh kita berdua. Wo Yuhao mengangguk di dalam hatinya. Adik laki-lakiku memang memiliki selera yang bagus. Meski putri ini sedikit sombong dan tidak masuk akal, dia memiliki prinsip-prinsip yang bagus. Wo Yuhao tersenyum dan matanya bersinar dengan jejak emas keunguan redup. Suyun tiba-tiba merasakan gelombang spiritual yang aneh muncul. Pada saat berikutnya, dia menjadi pusing sebelum pingsan. Wo Yuhao berjalan maju dan mendukung tubuhnya. Setelah itu dia mengambil Dailolin dan dia meletakkan putri Suyun ke tanah. Komandan Su pingsan! Teriak Wo Yuhao, kemudian dia membawa Dailoli dan berubah menjadi proyeksi ilusi sebelum menghilang. Ketika Dailoli bangun dari tidur lelapnya, itu sudah pagi berikutnya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan langit sudah agak terang. Dailoli hanya merasa tubuhnya sangat hangat dan nyaman. Kekuatan jiwa melonjak kuat di tubuhnya dan rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Lebih anehnya, ia terpana menyadari bahwa perasaannya terhadap segala sesuatu di sekitarnya tampaknya ada sepasang mata lain yang membantunya mengamati sekelilingnya. Ini... Saat dia membuka matanya, Dailoli duduk di tempat tidurnya. Keadaan barak sangatlah sibuk. Apakah semuanya semalam adalah mimpi? Dailoli tidak percaya. Apakah aku benar-benar bermimpi? Tidak, aku tidak mungkin hanya bermimpi. Bagaimana bisa begitu menyakitkan dalam mimpiku? Ya, itu dia. Dailoli memutar kepalanya untuk melihat Tang Dong. Tang Dong baru saja mengganti bajunya dengan seragam dan dengan malas merentangkan pinggangnya. Sepertinya dia bisa merasakan Dailoli melihatnya dan segera menoleh untuk melihat ke belakang. Setelah itu dia mengungkapkan senyum ramah. Dailoli terlalu penasaran dan tidak tahan lagi. Dia dengan cepat bangkit dari tempat tidurnya dan mengenakan seragamnya sebelum pergi untuk menemui Tang Dong. Dailoli bingung ketika dia bertanya, Tang Dong, apa yang terjadi padaku semalam? Mengapa aku ingat bahwa aku dipukul dengan sangat tragis olehmu? Wo Yuhao terkekeh. Begitukah? Jika kamu pikir itu masalahnya, maka itu masalahnya. Namun apakah kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi? Ayo, mari kita sarapan. Aku akan memberitahumu saat kita makan. Saat dia berbicara, dia menyeret Dailoli untuk menyegarkan diri. Dailoli menatapnya dengan ekspresi abnormal dan bahkan lebih bingung. Namun itu tidak terlalu tepat baginya untuk menanyai Tang Dong dengan begitu banyak tentara baru di sini. Setelah menyegarkan diri, mereka berdua pergi untuk sarapan. Di kantin mereka berjongkok di satu sisi untuk sarapan. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Dailoli tidak bisa membantu tetapi bertanya. Wo Yuhao tersenyum dan berkata, jangan bicara saat makan, mari kita bicara setelah kita selesai. Setelah dia dengan cepat menyelesaikan sarapannya, Dailoli mengalihkan perhatiannya ke Tang Dong lagi. Tang Dong atau Wo Yuhao berkata, ayo biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Saat dia berbicara, Wo Yuhao meraih pundaknya. Pada awalnya Dailoli tidak terlalu terbiasa dengan Wo Yuhao melakukan ini. Namun ia mulai menjadi terbiasa setelah sebulan. Lagi pula
dia tidak bisa mengalahkan Huo Yuhao dalam pertarungan. Namun kali ini berbeda. Ketika Huo Yuhao meraih pundaknya, Tai Luoli tiba-tiba merasakan semua yang ada di sekitarnya berubah. Langit yang semula cerah berubah menjadi gelap, dan siang hari beralih ke malam hari. Sebelum berseru, suara Huo Yuhao sudah terdengar di benaknya. Jangan kaget, lihat lebih dekat. Apa kau tidak ingin tahu apa yang terjadi semalam? Tiba-tiba pandangannya melihat sesuatu yang tak terduga. Itu malam hari. Saat itu malam hari di kamp militer mereka dan mereka berada di lapangan latihan militer. Segera Tai Luoli melihat dirinya menyerbu Huo Yuhao. Seperti harimau gila, namun dia terlempar kembali setiap saat. Itu bukan ilusi. Semua yang terjadi semalam benar. Itu bukan ilusi. Lebih jauh, dia menyaksikan betapa cemasnya Suyun sebagai pengamat. Namun dia tidak tahu mengapa Suyun tidak bisa bergerak. Ketika dia melihat ekspresi di wajah Suyun, Tai Luoli tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Lihatlah dirimu sendiri. Huo Yuhao terdengar lagi. Tai Luoli secara tidak sadar mengalihkan perhatiannya ke tubuhnya sendiri. Tiba-tiba dia menyaksikan ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Ketika dia melihat proyeksi harimau darah di belakangnya dan merasakan undulasi spiritual yang kuat yang dia lepaskan, dia linglung. Hah, benarkah itu aku? Tetapi mengapa aku begitu berbeda? Sejak kapan kekuatan spiritualku begitu besar? Apakah kekuatan jiwaku meningkat hari ini karena... Saat dia melihat semua yang terjadi semalam, malam ilusi menghilang. Dan itu kembali ke siang hari lagi, semuanya kembali normal. Apa yang kamu rasakan? Suara Huo Yuhao terdengar sekali lagi. Tai Luoli memutar kepalanya untuk menatapnya seolah-olah dia sedang melihat seorang monster. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, aku bertanya tentang perasaanmu setelah melihat apa yang aku perlihatkan kepadamu. Tai Luoli tanpa sadar berkata, akan lebih bagus jika aku sadar ketika Yun Er memelukku. Huo Yuhao terdiam saat dia menampar dahinya dan berkata, aku tahu itu. Kau makhluk emosional. Aku bertanya kepadamu bagaimana perasaanmu ketika kau meletus tadi malam. Tidakkah kamu menyadari bahwa jiwa bela dirimu telah menjadi berbeda? Tai Luoli sangat waspada ketika dia memandang Huo Yuhao dan berkata, kamu siapa sebenarnya? Ada apa dengan ilusi tadi? Juga bagaimana kamu tahu bahwa Yun Er adalah seorang putri? Huo Yuhao tertawa, sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Aku Tangdong, aku hanya Tangdong. Kamu hanya perlu tahu itu. Kamu seharusnya merasa bahwa kamu telah mendapatkan sesuatu selama sebulan terakhir. Kamu harus bekerja keras untuk Yun Er-mu. Ini semua yang bisa aku lakukan untukmu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.